Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatus Sa'diyah, mahasiswa Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Micro Teaching. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya. Teman-teman, coba perhatikan video berikut ini. Kira-kira mengapa ya setrum itu bisa digunakan untuk menangkap ikan? Lalu yang disetrum itu ikan apa airnya? Yuk kita cari tahu. Pada video ini kita akan membahas mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum lebih jauh mengenai materi elektrolit dan non-elektrolit, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu larutan. Baik, misalnya saya mempunyai ini, contohnya ya, saya mempunyai segelas air. Kemudian saya akan menambahkannya dengan gula, lalu diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk ini, saya tidak lagi dapat membedakan mana yang zat terlarut dan mana yang merupakan pelarut. Jadi antara gula dengan air ini tercampur secara sempurna. Karena antara gula dan air ini tercampur secara sempurna, maka larutan yang baru ini disebut dengan campuran homogen. Campuran homogen inilah yang disebut dengan larutan. Setelah kalian tahu apa itu larutan, larutan merupakan campuran antara zat terlarut dan pelarut. Jadi larutan ini itu dapat dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya yang terdiri dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan ini ion-ion dapat bergerak secara bebas. Untuk yang pertama yaitu elektrolit kuat. Elektrolit kuat ini zat-zat yang ada dalam larutan seluruhnya atau hampir seluruhnya dalam bentuk ion. Contohnya salah satunya itu NaCl, larutan NaCl. Biasanya larutan elektrolit kuat ini ditandai dengan nyala lampu terang yang pertama. Yang kedua yaitu banyaknya gelembung yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ini zat-zat yang ada dalam larutan hanya sebagian kecil molekulnya yang dapat bereaksi dengan air membentuk ion. Untuk salah satu contohnya yaitu larutan asam cuka. Kemudian ciri-cirinya biasanya larutan elektrolit lemah itu nyala lampu redup. Kemudian hanya sedikit gelembung.
Kemudian jenis larutan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ion yang ada dalam larutan tidak dapat bergerak secara bebas. Salah satu contohnya yaitu larutan gula. Biasanya larutan non-elektrolit ini ditandai dengan lampu tidak nyala, kemudian tidak terjadi adanya gelembung. Untuk membedakan larutan berdasarkan daya hantar listriknya, kalian dapat mencobanya sendiri di rumah dengan menyusun alat sederhana seperti pada gambar. Di sini ada sumber tegangan, kemudian disusun dengan kabel, terus dikasih dengan lampu. Kemudian di sini ada larutan yang di dalamnya ini ada yang namanya batang karbon atau elektroda. Di sini papan penyangganya. Kemudian diujikan apabila termasuk larutan elektrolit, maka akan ditandai dengan nyala lampu dan adanya gelembung di sekitar elektroda. Sedangkan apabila non-elektrolit, maka lampu tidak akan menyala dan tidak ada gelembung di sekitar elektroda. Setelah kita mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka kita dapat mengetahui bahwa video awal tadi yang orang menangkap ikan menggunakan setrum, maka yang disetrum adalah airnya, karena ion yang ada dalam setrum dapat terurai dengan air, sehingga ikan yang ada di perairan tersebut dapat mati. Dalam proses pembuatan batik, pastinya terdapat limbah. Limbah ini dapat mencemari lingkungan, dan limbah merupakan salah satu contoh dari larutan elektrolit. Karena di dalam limbah tersebut terdapat zat berwarna seperti indigo salt, golden yellow, IRK, benzol black B. Selain itu, terdapat pula larutan H2SO4, larutan NaOH, larutan HCl, larutan NaCl, nitrit, dan yang lainnya. Di Al-Quran, surah Al-Jasiyah ayat 13 terdapat kata sahoro yang artinya menundukkan. Penundukan tersebut dapat diperumpamakan seperti pena yang ditundukkan oleh penulisnya. Jadi Allah di sini itu Allah memberi manusia akal untuk berpikir, sehingga manusia akan berpikir, kenapa NaCl itu dapat larut dalam air tetapi tidak dapat larut dalam minyak? Karena NaCl ini merupakan senyawa ionik yang dapat larut di dalam air sehingga dapat membentuk yang namanya garam. Sekian video pembelajaran mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.